pada tahun 1944, bertepat di daerah istimewa Ngayogyakarta, sekelompok pejuang dari suatu wilayah mencoba bertahan dan berjuang teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan di wilayahnya. Berbagai intrik dan polemik yang memanas dan menggelora terolah tercampur menjadi satu dalam drama kali ini. Tetap saksikan, tetap bertahan di tempat kalian. Selamat menyaksikan. Alkisah berlatar di daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1944, tempatnya di daerah Bantul yang terkenal akan sumber daya alamnya. Tentram, damai, gemah, ripah loh jinau, serta juga masyarakatnya ramah, rukun dan suka bergotong royong dalam semua hal baik. Kerja bakti weh, kerja bakti. Ya, ngapain kowe? Kentangane muni terus. Ayo sudah minggu. Ya, kerja bakti. Ayo kentangane muni terus. Gus, Gus, lihat malu gak sih? Dari tadi aku nyariin kemana-mana gak ketemu nih. Sok budek apa gimana sih? Ih, Gus, Gus, ih, Gus. Ini anak sok budek apa gimana sih? Woi, Gus, hah? Kau berbisik di telingamu, kaget aku. Apa toh? Alah mbah ora roh aku. Tak kira Yanti jebelok ya Yanto. Lah, yang tadi itu kan kamu kan yang megang. Dan terus yang makan terakhir juga ya kan kamu. Lambo, aku yo ora reti mau lupur nang kono. Ya udah. Ladalah. Woi, truk. Lah yo kasak mburimu apa nak udu palu? Mosok yo gedang goreng. Mripate yo delok sik. Iya. Mas, jadi malu. Alhamdulillah ya, saya cantik. Alhamdulillah ya, gak mau sombong. Seperti itu. Ki lho yu, deloken ranang tiga naya Agus karo Yanto padu ae. Kelar judek aku yu. Iya no. Bener rek. Oh iya. Kayak sampean ngerti ra? Apa yu? Kae lho no. Si lagi heboh ning koran. Jare ki londo arep njajah Jogja no. Jare barang ki wingi pas lek ora salah ki 3 wulan kepungkur. Ki Kulon Progo wis akeh di pantai. Jan sadis tenan nek. Malah dadi was-was aku. Lah piye yo no? Wong saiki ki Indonesia wis mbondi rupane no. Rono rene dijajah, rono rene dibantai ning penjajah.
sing alih polah ya sak penake dhewe. Padahal yo dhewe iki pribumi. Wis kejamane Simbah Buyut yo ora wedi kesel, yo panggah berjuang, yo ora wedi mati. Yo anggene apa yo anggene yo mertahanke tanah aire dhewe iki no. Panggah diperjuangke ngono. Alah. Iki cara dipikir-pikir yo arep ket kapan yo? Ya teko kapan juga yo no. Bangsane dhewe didak-idak ning wonge sapa ngene iki. Aku ora pengen jane no. Anak putune dhewe iki sok men ngrasake apa sing ngrasake awake dhewe no saiki iki. Lek menurutmu iki piye-piye no iki? Cipek tenawe. Prihatin yo anak. Oh iya yo. Yo piye meneh? Dhewe kok risone donga yo. Muga dhewe yo pinaringan selamat saka hal-hal sing mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai. Sing ngrawuh, Pak. Nggih. Sing mbok omong iki bener yo. Wis ket jamane mbah-mbah dhewe biyen. Jane dhewe wis berusaha. Isu wengi yo ora wedi sayah, yo ora wedi getih. Tapi opo? Ket biyen ki rak nemu titik temune. Paceklek iki yo mbuh kapan lebare? Lah nun sewu, Pak. Lah niku amargi napa, Pak? Yo merga niki ngene. Sada yen mung gor siji. Gampang coklek rak. Nggih. Nggih cetha gampang to, Pak. Nah, nanging nek saiket dicoklek apa sih gampang? Nggih mboten to, Pak. Nggih malih kuat saged dige nyapu sak latar. Semono uga ya awake dhewe. Ibarate ya kaya sapu mau kae. Yen dhewe gur siji-siji, gak bakal iso ngusir penjajah. Tapi jajal nek dhewe bersatu. Jiwa lan ragane dhewe bakal kuat. Ngusir penjajah ya bakal gampang. Lah, berarti Simbah Buyute dhewe mbiyen niku mboten bersatu, Pak. Yo iya. Jane iki mbiyen simbah-simbah dhewe wis bersatu. Tapi yo gur perwilayah. Urung bersatu dadi satu kesatuan. Mula saka iku awakmu sing isih enom-enom gawe yo gebrakan bareng piye carane min iso bersatu nggo memperjuangke kemerdekaan iki. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sementara itu, di markas pusat militer Den Haag, Belanda, terlihat puluhan prajurit tengah berlatih tempur untuk mengasah serta memperkuat kemampuan mereka. Dan terlihat seorang jenderal berjalan dengan langkah kaki tegas dan penuh dengan wibawa melangkah menuju ke sebuah ruangan kantor utama pusat militer. Indonesia.
Begitu indah, subur, melimpah, mulai dari sumber daya alam sampai dengan manusia. Keelokan dan keindahanmu tak secepatnya aku taklukkan menjadi wilayah negaraku. Semakin kesini, wilayah kekuasaan negaraku di Indonesia semakin luas, terutama di Jawa. 3 bulan yang lalu, Kulon Progo sudah kutaklukkan. Tinggal menyerempet ke sebelah timur, dan setelah itu Jawa akan sepenuhnya dalam kendali wilayah negaraku. Dan kemudian Yang Mulia Belanda pasti akan menyanjung-nyanjung aku, dan beliau akan segera menaikkan pangkat dan gaji kepada aku, serta memberikan kepercayaan sepenuhnya sebagai jenderal militer Belanda kepada aku. Kalau begitu, aku harus cepatnya mengambil langkah selanjutnya dan mempercepat penguasaan wilayah negaraku di Indonesia. Semakin cepat terwujud, maka apa yang kuharapkan dan apa yang kuinginkan pasti akan cepat tercapai. Ini dia, sudah kupastikan langkah selanjutnya. Setelah invasi yang kulakukan ke daerah Kulon Progo, maka selanjutnya menginvasi dan menguasai Bantul akan menjadi pintu awal tujuanku melangkah untuk menguasai Jawa sepenuhnya. Setelah itu, sang jenderal pun beranjak dari kantornya dan segera pergi menuju ke ruang perundingan untuk segera mengadakan rapat bersama para petinggi militer lainnya. Di sebuah ruangan berarsitektur minimalis Belanda, duduk melingkar para petinggi militer. Semua berdiri khidmah memberi hormat saat sang jenderal masuk ke ruangan tersebut. Rapat berjalan dengan tegang dan penuh antusiasme. Ekspresi keserakahan tampak jelas membabi buta terpancar dari wajah orang-orang tersebut. Setelah jenderal dan para petinggi militer Belanda selesai rapat menyusun rencana, pada akhirnya ditetapkan tanggal 24 September 1944 diberangkatkanlah 1 batalion penuh yang dipimpin oleh Jenderal Van der Carlos untuk melakukan invasi penuh di daerah Bantul, Yogyakarta. Ya, kita sama. Ayo kita ambil lagi. Membara yuk gambeng. Ya. Beda aku dulu ya. Tugas sumur. Suar meeting lagi. Madu berduduk duduk. Takkan boleh lali. Sokong dulu dari aku. Sip, sip, Mas, ono motor mabur, Mas. Wih, iyo. Jalan dua ele. Jalan dua ele. Jalan dua ele.
Kamis 26 September 1944. Di tengah suasana riang anak-anak yang tak menahu pilu, pasukan 1 Batalion Jenderal Van der Carlos berhasil mendarat di tanah raya Indonesia. Mereka lantas menuju markas benteng Frederik. Sesampainya di benteng, sang jenderal segera mengumpulkan seluruh pasukan. Seluruh pasukan, kumpul. Seluruh pasukan, pimpinan sambil alih. Siap. Siap. Oke, pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan beritahukan maksud dan tujuan kita kali ini datang ke Indonesia. Tentunya setelah kesuksesan kita 3 bulan yang lalu dalam menginvasi Kulon Progo sebagai wilayah daerah kekuasaan kita, maka kali ini kita akan memperluasnya kembali ke bagian timur wilayah Jawa ini. Perlu kalian ketahui, terdapat sebuah wilayah strategis yang tentunya dapat mempermudah kita untuk menjadi gerbang awal dalam menguasai Jawa sepenuhnya ke bagian timur. Yang tak lain dan tak bukan adalah wilayah Bantul. Dan maka dari itu, bakarlah semangat kalian. Korbankan fisik serta pikiran kalian tentunya demi kemaslahatan dan kemenangan negara kita Belanda. Segera persiapkan dengan matang senjata serta fisik dan mental kalian. Dan dalam seminggu lagi, kita akan melakukan penyerangan besar-besaran kepada Bantul. Apakah kalian siap? Yes, I'm ready. Di waktu yang sama, terlihat seorang pemuda pencari kayu bakar melihat segerombolan pasukan bersenjata. Pemuda tersebut mendengar semua tentang apa yang dikatakan oleh sang jenderal. 3 hari kemudian, suasana khidmah pengajian yang diadakan rutin oleh Kiai Ali tampak masih tenang, damai, dan seolah tak akan terjadi apa-apa. Padahal bahaya sedang mengintai mereka semua. Niki enten kitab sae, enten sing sampun sumerep. Sampun. Sinten wau ingkang sampun pelajari? Nah, iko. Ya, Mardi sampun pelajari. Jenengan tanglet Pak Yai. Iso si Mardi kuwi. Sampun. Niki kitab karyanipun Syekh Mustafa Al-Hulayen. Ya kuwi kitab kang aran jenenge Idhatun Nasihin. Kitab iki mbiyene yo dikaji karo kiaiku. Tapi pas wayah wektu Belanda mulai menyadari nek enake kitab iki pemuda-pemuda Indonesia malah kebakar semangate, akhirnya kitab iki dilarang dikaji karo Belanda. Bahkan yo mbiyen kiyaine kula yo sempet diancam karo Belanda. Pendopo pegurane bakal dibumi hanguskan. Yo iso didelok ae saka bab awale wis membahas tentang idam sing artine wani maju. Krana hal napa mawon kuwi kudu didasari saka sifat wani maju. Berani beraksi, berekspresi, tapi nggih harus diimbangi dengan keilmuan utawa pemahaman ingkang memadai. Sementara itu, seorang pemuda terlihat duduk termenung di pojok pendopo.
Dia tampak tidak berkonsentrasi dalam majelis pengajian tersebut. Dari raut wajahnya nampak gelisah dan bingung karena mengingat 3 hari yang lalu ia tak sengaja menemukan fakta mengejutkan bahwa tanah kelahirannya akan dibantai habis-habisan oleh pasukan Belanda. Wandi namanya. Ia bingung kepada siapa ia akan menceritakan informasi tersebut. Wandi berpikir pasti orang-orang tak akan percaya dengan apa yang ia katakan. Tanpa Wandi sadari, Pak Kiai sudah lebih dulu memerhatikan Wandi yang dari tadi tak memerhatikannya. Kudu piye aku? Arang dino wingi apa ku yo tenan wi. Apa yo aku ngimpi? Lah nek ngimpi yo suluhku ke yo ning omah cetoh. Aku kudu ngomong piye? Cara aku ngomong mesti ki wong yo gak ono sing percaya karo aku. Mesti guraku iki retine yo alah aku rapus-apus. Alah, susah. Selesai pengajian, Pak Kiai segera menghampiri Wandi untuk menanyakan perihal apa yang difikirkannya dari tadi. Assalamualaikum. Di Wandi. Nyapa to awakmu iki? Ket mau meneng ketok kaya wong bingung. Kene ana apa cerita? Nggih Yai, Waalaikumsalam. Niki lho Yai. Kula niku bingung Nggih, pripun nggih? Nggih kula niki terus terang mawon nggih Yai. Kala wingi niku pas kula tasik pados kayu teng tuwebih mriku pinggir kali. Nah niku kula niku mboten sengaja sumerep. Pasukan Belanda niku badhe ndamel geger gedhen teng mriki Yai. Teng Bantul niki. Nggih, tapi pripun nggih? Kula nggih rada mamang niki badhe sanjang teng tiang-tiang. Napa teng bupati niku kula mamang Yai. Mangke omongan kula niku mboten gugu napa pripun niku lho. Pripun saene niki? Ger. Ilinga pangeran. Neng Quran surat Yusuf ayat 87 Gusti Allah berfirman, Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, jadi awakmu aja pesimis dhisik. Ning donya iki gak enak sing gak mungkin. Selama awakmu gelem usaha, karo aja lali dongane. Tirakate bareng sing sregep. Mantep, wis iso. Saiki awakmu wis usaha urung? Nggih, dereng Yai. Astagfirullahaladzim. Ngene, saiki awakmu budhalo, rasakeken pikiran, wis mantep. Bakale omonganmu digugu karo wong-wong. Nggih. Sing dikodhawuh Yai. Piye lho Di? Kuwi wedan no. Kuwi berita penting kuwi sembarangan neh. Gendang gage sebaran celuk. Lah yo berita penting kayak ngono kok kadang disebarno engko nek telat pura yo kerbong komak pletrek ngono. Wis ngene ae. Yu, Tres, Gus, awakmu terno dhisik kacang iki ning omah. Sakbare iku kancanana Wandi. Engko nek masalah omongan karo bupati, aku sing tak ngomong. Awakmu wong papat gawe berita ning wong-wong. Lah mengko masalah warga padha percaya apa gak kuwi engko pikir keri. Sing penting berita iki tersebar dhisik. Nggih, Yai.
Dan tanpa mereka sadari, telah ada mata-mata yang melihat bahwa Kiai Ali telah mengkaji kitab Idotun Nasyi'in. Tak bisa kubiarkan. Sepertinya si tua bangka itu telah mendoktrin suatu pemberontakan kepada kacung-kacungnya. Akan dilaporkan kepada jenderal. Segera pulanglah mata-mata tadi ke markas untuk melaporkan apa yang diamatinya tadi. Lapor Jenderal, saya tadi melihat bahwa di daerah Bantul terdapat kiai yang mengajarkan ajaran What? Apa katamu? Oke. Kamu saya beri waktu 1 minggu. Cepat habisi dan bunuh kiai itu. Siap, Jenderal. Kurang dari waktu 1 kali 24 jam, berita tersebut telah menyebar luas, dan seketika itu wilayah Bantul khususnya dibuat geger dan gempar akan berita tersebut. Dan pada waktu yang sama, terlihat Pak Kiai dengan tergopoh-gopoh mengayuh sepeda tuanya menuju ke kediaman Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai. Monggo pinarap mlebet Pak Yai. Pripun wonten kedah napa niki? Kok sakjane ketinggal genting sanget niki. Dados ngenten Pak Bupati. Aku weruh enek wong siji lagi nglamun ning sorwet randu. Tak takoki, enek apa ta pas wonge lagi golek kayu iku? Weruh pasukan Londo ning kota Bantul. Londo? Iya. Nah, banjur bocah kuwi ndelik terus nguping. Jarene sakbare tragedi Kulon Progo wingi kae lho. Nggih. Jarene iku Londone arep nakluke daerah kene. Munine meh diinflasi. Yo kurang luwih wektune yo seminggu kas. Hah? Mosok gitu Yai? Nek tragedi Kulon Progo, kula sampun mireng. Nanging nek Bantul menika tembe ngertos sakniki. Kula nyuwun sewu sanget Pak Yai. Rati mboten ngandel niki. Nyuwun sewu Pak Bupati. Larene kula ingkang asma Wandi niku wonge nggih temen, jujur, rak tau sing jenenge ngapusi. Nah, mula saka iku kula nyuwun sanget kalih panjenengan. Niki kedah ditindaklanjuti langsung. Nggih. Wis kula pokomen sendika dawuh kalian jenengan Yai. Ya Allah, kedah pripun niki? Sakbarin jenengan matur, sakbarin jenengan sanjang, kula rati bingung niki. Menawi ngeten pripun Pak Bupati? Warga-warga desa kan sampun disanjangi kalih lare papat niku. Dados tugasipun panjenengan mangke ngumpulaken warga-warga Bantul ten balik desa. Nah, ten mriku panjenengan maringi penegasan tentang kabar niku. Oh, nggih Yai. Kula aturi ten staf kula riyen. Dila, sampeyan saiki karo wong limo sebarno pengumuman rapat kanggo para pamong desa. Nang omahku wae. Aja ndak kantor balai kota. Mengko mencolok. Penting. Nggih, siap laksanakan. Joko, Mardi, siapke ruang rapat nang jero omahku saiki. Nggih, Bapak. Ba'da Isya. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di kediaman Bupati terasa suasana hening. Tak sepatah kata pun terucap dari semua pamong desa yang berkumpul. Mereka semua berpikir bagaimana nasib ke depan kota Bantul nanti.
Nggih. Langsung mawon niki. Sakdenengipun kula nyuwun pangapunten menawi Raden dadak kempalipun. Amargi napa wonten hal sing amat genting kalian perlu anggenipun waspada. Sabaripun kulon progo diinvasi dhateng Belanda. 3 sasi kepungkur kala wingi. Niki wonten kabar ingkang enggal malih kadosipun Belanda sabaripun invasi kulon progo ajeng invasi daerah Bantul. Sontak seketika semua orang tercengang akan realita tersebut. Dalam kurun waktu yang singkat itu, mereka harus bisa secepatnya mengambil sikap dan keputusan yang tepat. Karena jika keliru sedikit saja, maka puluhan ribu nyawa warga masyarakat Bantul yang akan menjadi taruhannya. Daerah Bantul akan takluk dan menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Leh, berarti ke sing dikandakne bocah papat ke wingi ya bener ke? Lah guru tak kira ke guru mung isu ke lho. Lah iya bener jebule. Lah niki informasine pun saking pundi nggih Pak Bupati? Informasinipun niku saking santrine Pak Yai. Kalau wingi niku larene niku pados kayu ten alas pinggir kota Bantul. Larene niku sumerep pasukan ingkang berbaris. Banjur arekipun ndelik lan blabas nguping. Ngonten Pak Kades. Sakniki naming kirang gangsal dinten malih Belanda ajeng damel huru hara dhateng mriki. Lah niki kedah pripun niki Pak? Ngenten mawon, amarga niki forum musyawarah, monggo kula bikak menawi wonten ingkang ajeng badhe usul. Pak Yai, sedayane mawon, Pak Kades ingkang hadir. Saderenge nggih pangapunten, niki kula gadah usulan. Menawi masyarakat ingkang lare jaler ugi bapak-bapak niku mangke dikumpulaken ten sebelah timur kota. Nah, niku mangke kagem persiapan angkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, lajeng ingkang tiang istri kalian bocah-bocah cilik dievakuasi secepat mungkin. Dalam waktu 2 hari ini Bantul harus sudah kosong. Wah, nggih leres niku Pak. Menawi sedayanipun pripun? Nggih, leres. Alhamdulillah, menawi sedayanipun setuju. Mungkin kados hubungan kalih kota sebelah mengenai evakuasi warga Bantul niku gen kula urusi mawon. Sakbari kempal niki Perkades setempat langsung ngutus para pamong nyebarke woro-woro bahwasanya para pemuda dan bapak-bapak diken kempal ten pinggiran sebelah timur kota. Kalian para tiang estri, kalian lare alit diken ngungsi ten kota sebelah. Mungkin pengungsiannya diatur datang staf-staf kula mawon. Dilah, Joko, Mardi, pengevakuasian warga Bantul aku pasrahke nang awakmu wong telu. Sing liyane gek ndang gerak, aku butuh waktu 2 dina sedurung hari Bantul kudu wis kosong. Ketiga stafnya kaget bukan kepalang mendengar keputusan Pak Bupati yang memasrahkan hal sebesar itu. Jok, Dil, Di, piye sanggup ora? Piye iki Jok? Di. Lah piye? Wis to. Iki barang yo dienggo tanah air dhewe barang kok. Baik Pak, sanggup. Mungkin terkait hasil kumpul ing dalu menika wonten ingkang ditangletaken napa mboten? Pun. Cekap semanten anggenipun kempal ing dalam menika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua pamong masyarakat dan para staf-staf bupati mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Sampai tiba pada hari di mana rencana tersebut dilancarkan. 2 hari sebelumnya, para ibu-ibu dan anak-anak dievakuasi ke kota sebelah di bawah komando dari staf-staf bupati.
Sabtu malam setelah sholat Isya, dan dengan membawa alat seadanya, seluruh bapak-bapak dan pemuda berkumpul secara diam-diam di pinggiran hutan sebelah timur daerah Bantul. Di bawah keheningan dan kesunyian malam, tak sepatah kata pun terucap dari mereka. Hanya raut-raut wajah geram serta emosi yang berkobar terlihat dan tampak jelas dari wajah-wajah mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, kabeh wis kumpul niki. Desas-desus kabar penyerangan Belanda iku saktenane nyata. Saiki awake dhewe berjuang bareng-bareng. Gua anak putune dhewe. Aja ngasih kemerdekaan iki direbut karo Londo. Bismillah, dhewe bareng-bareng ikhlas berjuang demi kemerdekaan ini. Sejatine wong sing berkorban iku wong sing tresno tenanan. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Dan pada saat yang sama di markas Belanda yang terletak di Kulon Progo, semua pasukan Belanda sudah bersiap-siap untuk melakukan invasi di bawah komando Jenderal Van der Carlos. Mengingat hari penginvasian sudah tinggal menghitung jam. Oke, pada kesempatan kali ini, kuharap kalian mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kalian. Kita ratakan dan kita kuasai Bantul. Porak-porandakan tanah itu. Jangan sisahkan sedikit pun apa-apa yang ada di sana. Dan tepat pukul 1 dini hari, diberangkatkanlah seluruh kavaleri dan pasukan infanteri Belanda. Bagai segerombolan serigala yang lapar, mereka bersiap menyergap, mengoyak dan merampas tanah Bantul tanpa tersisa. Pada pukul 5.30, sampailah mereka di tempat tujuan. Alangkah terkejutnya sang jenderal dan bala pasukannya melihat suasana Bantul yang hening dan nampak seperti kota mati. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan kepada sang pemimpin pasukan Belanda. Seluruh pasukan, berhenti! Tiba-tiba kecurigaanku timbul. Tampak Bantul sepi, seperti tak ada kehidupan sama sekali. Nampaknya semua ini sudah direncanakan. Kita harus berhati-hati. Instruksi Jenderal, mungkin mereka takut akan kedatangan kita, sehingga mereka semua lari terbirit-birit mengungsi ke daerah lain, Jenderal. Lantas, bagaimana ini, Jenderal? Sudah. Yang tenang. Kita tetap jalankan misi kita. Kita bakar dan ratakan tempat ini. Akan tetapi, tetap tingkatkan kewaspadaan kita terhadap musuh. Siap, Jenderal. Tak menunggu waktu lama, seluruh Bantul pun porak-poranda dibuat oleh pasukan Belanda. Mereka membakar serta merusak satu persatu tempat-tempat yang berada di daerah Bantul. Lanjut teko. Wis. Ayo kabeh padha nonton barisane dhewe. Ki baru ono antena instruksine saka aku. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Serang! You have slain an enemy. Pada akhirnya, serangan mendadak yang disusun oleh para warga Bantul membuat Belanda kocar-kacir dan tak bisa Double berbuat kill. apa-apa. Satu persatu prajurit kavaleri maupun infanteri dari Belanda pun tumbuh. Dan kemenangan telak dari pasukan rakyat Bantul sangat mendominasi pada pemertahanan wilayah kali ini. Maniac. Savage. Victory. Tarik mundur seluruh pasukan. Cepat. Tarik mundur. Sebelum semua terlambat, aku harus cepat. Serangan mendadak ini sangat merugikan semua pasukanku. Merdeka! 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 Di rumah Pak Kiai, saat senja kala menyapa, menjelang bergantinya menuju waktu malam. Setelah seharian sinar matahari terpancar sangat menyilaukan tatapan mata, setelah seharian langit membiru bersih tanpa terluka oleh mendung yang mencabik-cabik langit, keceriaan jelas terlukis di wajah Wandi dan teman-temannya. Mereka dengan antusias menceritakan semua semangat juangnya kepada sang kiai. Tanpa mereka sadari, sampai semua kekhawatiran, kewaspadaan terpecah akan apa yang menanti setelah itu. Dados ngenten ya, Pak. Nggih kula bersyukur, Pak. Daerah niki samut saged dipertahanaken. Nanging pripun nggih? Nggih di satu sisi kula niku tasik mikir, pripun nggih nasibe warga Kulon Progo? Napa sami kalih mriki? Warganipun sami berjuang mboten nggih, Pak? Padahal kan Bantul kalih Kulon Progo niku kan nggih satu kesatuan. Datang tanah Indonesia niki. Bantul merdeka ya Kulon Progo nggih harus merdeka. Nggih ngoten to, Pak? Bener apa sing tok pikir iku. Saiki rungokno. Mantepo karo kata atimu. Aja mamang. Aja wedi. Terusno lan sebarno semangat juang iki. Aja gur mung ning Bantul tok. Aku percaya karo awakmu. Oh iya. Sik ndi aku di sesuatu gawe awakmu. Sik yo, entenano kene. Awakmu terusno dhisik anggonmu jegong karo bola-bolamu. Pak Kiai melangkah keluar rumah untuk mengambil sebuah kain putih yang nantinya akan diberikan kepada murid-muridnya. Satu langkah Pak Kiai mantap dengan hati tertegun karena amanat yang selama ini diemban akan segera diberikan kepada muridnya. Dua langkah Pak Kiai seraya tersenyum melihat para murid-muridnya riang gembira menanti pemberian Pak Kiai. Dan tiga langkah suara tembakan membabi buta telak menghujani tubuh Pak Kiai. Suara apa kuwi? Yai. Suasana hati yang ceria, riang gembira, tiba-tiba langsung putus tersayat oleh apa yang mereka lihat. Sosok Kiai yang selama ini menemani setiap langkah perjuangan mereka
tampak terkulai lemah bersimbah darah. Endi sepurane aku durung iso ngancani awakmu. Sepurane ndi wis aja nangis. Iki wis dadi takdire pangeran ya. Saiki awakmu terusno perjuangane para simbah kuwi. Ilingo tetanemno ning jero atimu rasa tresno marang bangsa lan negaramu. Sejatine pahlawan ki wong sing bener-bener ikhlas. Tur nang pikiranmu kita nemno. Aja ngasih putumu ngrasakne apa sing dirasake awakmu saiki. Yo, di. Bertahan, Yai. Yai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertahanlah, Yai. Yai. Pokoknya aku ora trimo. Aku ora trimo yaiku dikau ngene iki. Ditenono. Tak goleki we. Sopo sing mateni kiai ku tak goleki. Di. Wes istighfar, nyebut di, iling. Di, tenang no pikiranmu di. Ojo gegabah. Ojo nganggo emosi di. Tenang no sik. Gak ngene iki carane di. Kamu kabeh yen do ngopo, ha? Kamu iki nonton kiaimu kabeh nek kene dibanting ngono do meneng ae, ra enek pergerakan. Aku yo nalarek do ning endi ya? Kabeh do paham nek kene dhewe sedo. Tapi gak ngene iki carane. Di, wis cukup. Wis cukup kene kelangan kiai di. Kene kepengin kelangan kone. Kamu kabeh padha mudeng sing tak rasake saiki ha? Apa raimu kabeh do mudeng? Hah? Podo di podo loro ati aku yo ora trimo aku. Kiaiku panutan uripku ditembak ning arepe motoku. Raimu kabeh lu apa? Hah? Di. Iku yo kiaiku, Di. Iku yo kiaine kene. Eling opo wae sing wis diajarke kiai ning kene, Di. Eling, Di. Astagfirullahaladzim. Tenang no sik, Di. Kabeh kene solusune. Kabeh kene jalan keluare. Istighfaro. Wis, Di. Dene kene gak pengin kelangan awakmu, Di. Wis. Ayo diurus jenazah kiai bareng-bareng. Kini makomno saiki. Sepurone tenan. Aku wis kelangan emosi, Cak. Wis padha-padha. Wis pokoke saiki tenang no pikiranmu. Jerne atimu sik, aja gegabah. Kabeh ki ning solusine. Kabeh ki ning dalan keluare. Paham to, Di? Wis, tenang sik pikiranmu. Astagfirullah atimu ya. Astagfirullah. Menyaksikan seorang yang menjadi penyokong hatinya gugur. Dalam hati bergejolak rasa amarah membara yang menyeruak ke seluruh aliran nadi. Akan tetapi, rasa amarah yang bergejolak itu seketika sirna terpadamkan oleh ingatan-ingatan kalimat-kalimat Pak Kiai Amin.
yang diingat oleh Wandi untuk senantiasa tabah, bersabar, serta beristighfar. Mengingat semua itu sudah takdir yang ditulis oleh Sang Maha Kuasa. Wandi, Pak Kiai wis sedo. Tuntasno perjuangane beliau ndi kanggo mbela bangsa iki. Tapi nggih napa kula pantes Pak Bupati? Wis to ndi, kabeh sing ning kene percaya karo awakmu. Wis to ndi, ora apa-apa. 2 hari setelah pemakaman Pak Kiai Ali, seluruh masyarakat berkumpul dan mereka hendak mempersiapkan serangan lanjutan untuk merebut seluruhnya wilayah Kulon Progo yang setengahnya kini dimiliki oleh Belanda. Para hadirin sekalian, para pemuda, apakah cukup dengan hanya ini saja? Kalian merasa bangga dan puas? Perjuangan kita belum usai sampai di sini. Buka mata kalian, buka hati kalian. Lihatlah betapa banyak saudara kita di luar sana yang sedang merintih, menangis pedih, merasakan penderitaan yang diberikan oleh penjajah yang seenaknya saja menginjak-injak tanah pertiwi ini. Bangkitkan semangat kalian, semangat juang patriotisme kalian, bakar emosi kalian, lalu getarkan hati dan raga kalian. Demi apa? Demi kemerdekaan tanah pertiwi ini, tanah air Indonesia merdeka. Aku harap setelah ini Kulon Progo yang sekarang jatuh di tangan Belanda, kita rebut, kita ambil kembali hak bangsa kita ini. Dan ingat, kemerdekaan ini bukan semata-mata hanya milik kita saja, akan tetapi kemerdekaan ini mutlak milik bangsa Indonesia. Pidato Wandi yang menggebu-gebu pun tak sia-sia. Pandangan seluruh warga yang mendengar pidato Wandi sontak berubah dari yang mulanya terlihat puas, kini berubah menjadi sorot pandangan yang buas, yang haus akan kemerdekaan dan persatuan. Dan para warga dengan hati dan raga yang berkobar akan semangat juang yang membara dengan serempak mengatakan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Dan pada waktu yang bersamaan, para warga sudah bersiap-siap di sekeliling markas Belanda yang berada di Kulon Progo. Dan pada penyergapan ini, komando pasukan dipimpin langsung oleh si Wandi. Karena peranannya membangkitkan semangat juang kepada masyarakat, kepiawaiannya dalam bela diri serta kecerdasannya dalam memimpin teman-teman pada saat dibantul begitu besar. Sehingga si Wandi pun diberikan kepercayaan oleh para pamong dan masyarakat untuk memimpin pasukan langsung di bawah komandonya. Oke, seperti yang sudah kita rencanakan, semua bersiaga dan bersiap di tempat dan posisinya masing-masing. Tetap fokus dan tunggu apa-apa dariku. Kita akan mulai menyerang para pasukan Belanda itu pada saat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
serangan dadakan yang dilancarkan langsung oleh para penduduk mengagetkan pertahanan Belanda, sehingga mereka pun agak dibuat kewalahan oleh serangan balasan dari para warga ini. Begitu besar, begitu berkobar semangat juang para warga, bak sekawanan singa yang kelaparan. Mereka menerjang dan memporak-porandakan markas beserta pasukan Belanda tanpa tersisa. Tanggal 3 November 1944, Kulon Progo telah sebagian direbut kembali oleh pihak Indonesia. Satu persatu pasukan Belanda mulai dibanting habis oleh Wandi dan pasukannya. Tebasan parang, bunusan bambu runcing, serta tembakan menyayat hati siapa saja yang di tengah banyaknya pasukan Belanda, Wandi dan pasukannya tetap gagah bersama pasukan. Sampai dia tiba di sebuah ruangan yang mana ditentukan menang kalahnya perjuangan bangsa Indonesia. Kamu masuk di, biar kami yang bertahan di sini. Oke, aku percaya karo awakmu. Hati-hati yo. Tak terus. Di sebuah ruangan rapi dan harum yang penuh dengan peta serta buku-buku berjajar, nampak seseorang yang berperawakan tinggi, gagah berkulit putih sedang duduk di sebuah bangku meja minimalis. Dia adalah Jenderal Van der Carlos. Dengan paras wajah tenang, Jenderal menyalakan sebatang rokok serta meneguk segelas wine yang telah ada sejak tadi. Masih tetap menatap hina seseorang yang ada di depannya. Tak terlihat tampak sedikit pun kepanikan tertuang di raut wajah saja. Kenapa? Kamu gak terima dengan kematian setua bangka yang kamu sebut kiai itu, ha? Dasar lemah. Diam kamu. Belum genap Wahyu menjawab, dia sudah menerima pukulan keras di wajah. Wahyu tersungkur, kemudian diludahi oleh si Jenderal. Kacel. Dan pada akhirnya terjadilah adu pukul antara Jenderal Van der Carlos dengan Wandi. Seluruhnya
Berhenti! Jenderal kalian sudah tewas di tanganku. Menyerahlah! Di Mardi! Kibarno bendera Indonesia saiki di! Awake dhewe merdeka di! Merdeka! 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 Perjuangan rakyat-rakyat Yogyakarta tidak sia-sia. Kemenangan mereka raih dengan penuh sukacita. Pengorbanan, ditinggal orang yang tersayang, membuat semangat mereka begitu berkobar-kobar haus akan kemerdekaan. Bangsa manapun yang ingin mencapai puncak peradaban yang tinggi dan kemakmuran yang merata harus bekerja keras menjadi individu-individu bangsa, memahami arti kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya, harus mencekoki putra-putranya dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersih dan murni. Wahai para generasi muda, bangkitkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sejati yang bebas dari campur tangan orang munafik dan pengkhianat. Sebab kemerdekaan yang murni itulah jalan satu-satunya mencapai kejayaan. Kemerdekaan yang sejati adalah jalan menuju kehidupan yang bahagia.